Tapi pencerahan adalah sebab yang pasti akan mengakibatkan sesuatu. Setiap manusia-manusia yang telah mendapatkan pencerahan di sebuah wilayah tertentu atau negara tertentu di muka bumi ini pasti menyebabkan perubahan besar di wilayah masing-masing. Seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika sudah tercerahkan, kalau dalam bahasa Islam adalah diangkat menjadi Nabi Rasul, membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, tim Maksatawa masih di Pendopo Agung Trowulan Mojokerto. Salah satu hal terbesar di bekas kerajaan Majapahit ini, atau khususnya di Pendopo Agung ini, adalah sesuatu hal yang luar biasa, atau istilahnya seseorang yang telah mencapai pencerahan. Jadi mungkin kali ini kita akan membahas apa itu pencerahan. Pencerahan atau tercerahkan bukanlah sebuah usaha, tapi pencerahan itu adalah hasil dari sebuah usaha atau buah dari usaha. Seorang manusia tidak akan bisa menghasilkan pencerahan, tapi manusia hanya bisa berusaha atau berproses menuju pencerahan. Apa sih sebenarnya pencerahan? Kalau kita ngomongin pencerahan, istilahnya berarti kita harus melalui yang belum mendapatkan pencerahan atau yang belum tercerahkan. Pencerahan adalah sesuatu hal yang merubah diri kita, baik secara fisik atau non-fisik kita, yang semula adalah penggalan dari alam semesta, kemudian menyatu dengan alam semesta lagi. Sebelum mendapatkan pencerahan atau tercerahkan, mungkin seseorang itu atau manusia itu merasa penggalan atau terpisah dari alam semesta. Yang sebenarnya adalah kita tidak mungkin terpisah dari alam semesta. Sebagaimana kita manusia bisa lepas dari bumi. Pencerahan mungkin dari satu sudut pandang ini adalah ketika kita telah sadar bahwa kita sebagai manusia adalah bagian dari bumi, atau bumi adalah bagian dari alam semesta. Yang mungkin karena suatu sebab tertentu, kita sebagai manusia merasa terpisah dengan bumi atau alam semesta.
Pencerahan menurut saya adalah proses kembalinya kita yang tadinya kita merasa terpisah, kemudian menyatu kembali. Yang mungkin sebelum tercerahkan kita mementingkan diri kita sendiri, tapi setelah tercerahkan kita menyiapkan diri kita sendiri sebagai alat untuk kemanusiaan, untuk kemanfaatan kemanusiaan. Banyak contoh-contoh orang-orang atau manusia-manusia yang tercerahkan. Kalau dalam agama Islam ada Nabi, Rasul, dan penerus-penerusnya. Dalam agama Buddha ada Siddhartha Gautama yang mencapai pencerahan, mendapatkan Buddha, pencerahan. Dan banyak lagi tokoh-tokoh atau manusia-manusia yang bisa dijadikan sebagai contoh yang telah mendapatkan pencerahan. Tapi pencerahan adalah sebab yang pasti akan mengakibatkan sesuatu. Setiap manusia-manusia yang telah mendapatkan pencerahan di sebuah wilayah tertentu atau negara tertentu di muka bumi ini pasti menyebabkan perubahan besar di wilayah masing-masing. Seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika sudah tercerahkan, kalau dalam bahasa Islam adalah diangkat menjadi Nabi Rasul, membuat perubahan besar untuk umat manusia. Yang khususnya waktu itu adalah di Jazirah Arab, hingga pada akhirnya melebar ke seluruh dunia ini. Sebagaimana dalam agama Buddha, ketika Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan, maka Siddhartha Gautama bisa memperluas pencerahan itu dari India ke Cina, bahkan sampai ke Indonesia ini. Tapi poin terpenting dari pencerahan adalah menjadi penyebab sesuatu perubahan besar. Kalau saya istilahkan dari kegelapan menuju kecerahan. Dari kegelapan menuju terang benderang. Dari ketidakpastian menuju kepastian. Dan pada dasarnya setiap manusia mengalami pencerahan-pencerahan itu, biarpun tidak sebesar tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Tapi minimal mulai saat ini kita mulai mengerti apa itu pencerahan. Pencerahan bukanlah keuntungan. Pencerahan bukanlah politik. Pencerahan bukanlah untuk mendapatkan dunia yang sebanyak-banyaknya. Tapi pencerahan adalah puncak kesadaran kita sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dan bermanfaat untuk manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan alam semesta. Pencerahan tidak dapat ditempuh, tapi pencerahan bisa dijadikan tujuan. Kita sebagai manusia tidak bisa menjamin mendapatkan pencerahan, tapi kita sebagai manusia berhak
berproses supaya menuju pencerahan. Pencerahan adalah buah, pencerahan adalah hasil dari proses perjuangan kita untuk dari hidup yang tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Dari hidup yang tidak ada gunanya menjadi hidup yang sangat berguna untuk umat manusia dan sekalian alam semesta ini. Mudah-mudahan sedikit sudut pandang dari saya mengenai pencerahan ini bisa menjadikan trigger untuk kita semua supaya lebih bersemangat untuk belajar bareng, sinau bareng, dan terus belajar sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.